Selamat malam, Pendeta Esra. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 ada kata, ada beberapa nabi dan pengajar. Pertanyaannya, kenapa masih ada nabi, padahal setelah Tuhan Yesus tidak ada nabi lagi? Terima kasih. Setelah Yesus tidak ada nabi lagi? Iya. Ada nabi palsu. Ya, dan itu banyak itu nabi palsu. Tapi kalau bicara nabi sungguh-sungguh, ya kita lihat ya Kisah 13 ayat 1 ya. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan seterusnya. Nabi dan pengajar. Nah, kelihatannya kita harus bisa membedakan antara ketika Alkitab bicara soal nabi, rasul, kita harus bisa bedakan antara jabatan nabi, jabatan rasul, dan fungsi kenabian, fungsi kerasulan. Itu harus bisa dibedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada satu pertanyaan yang diajukan kepada Pendeta Esra Soro ini. Apakah setelah Tuhan Yesus masih ada nabi? Jadi jawaban dari Pendeta Esra Soro ini mengatakan ada nabi tapi nabi palsu. Jadi dia itu menganggap Nabi Muhammad SAW itu nabi palsu. Jadi teman-teman di sini yang akan kita lihat, apakah ada nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab atau tidak? Jadi mereka ini selalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi palsu karena setelah Tuhan mereka itu tidak ada lagi nabi. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Selamat malam, Pendeta Esra. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 ada kata, ada beberapa nabi dan pengajar. Pertanyaannya, kenapa masih ada nabi, padahal setelah Tuhan Yesus tidak ada nabi lagi? Terima kasih. Setelah Yesus tidak ada nabi lagi? Iya. Ada nabi palsu. Ya, dan itu banyak itu nabi palsu. Tapi kalau bicara nabi sungguh-sungguh, ya kita lihat ya Kisah 13 ayat 1 ya. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan seterusnya. Nabi dan pengajar. Nah, kelihatannya kita harus bisa membedakan antara ketika Alkitab bicara soal nabi, rasul, kita harus bisa bedakan antara jabatan nabi, jabatan rasul, dan fungsi kenabian, fungsi kerasulan. Itu harus bisa dibedakan. Ya, karena orang bisa menghakimi tanpa menjadi hakim. Seorang menjadi hakim, ya dia harus sekolah hukum dulu, baru dia jadi hakim. Nah, tapi itu statusnya. Tapi saya bisa menjadi hakim buat Ibu Sonya tanpa saya berstatus hakim. Saya pendeta, tapi saya bisa menghakimi. Berarti itu fungsinya atau actionnya, tindakannya. Tapi yang tadi sekolah hukum itu jabatan. Jadi harus dibedakan antara jabatan dan fungsi. Karena itu menurut saya di sini, kalau nabi itu jabatan di perjanjian lama itu tidak bisa ada lagi. Harus berakhir. Karena nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Mengapa Allah bicara lewat nabi-nabi? Zaman itu belum ada Alkitab kok. Rasul-rasul itu adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Yesus. Makanya rasul terbatas, hanya 12 rasul. Ya. Kita tahan sejenak. Jadi Pendeta Esra Soro ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu karena tidak ada nabi setelah Tuhan mereka itu, yaitu Yesus. Jadi apakah ada nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab atau tidak? Jadi di sini kita lihat di Yesaya 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca, maka ikutilah dia. Jadi ini adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka mengatakan di Yohanes 16 ayat 7 itu nubuatan untuk Roh Kudus, bukan untuk Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin itu buat nubuatan untuk Roh Kudus, sedangkan Roh Kudus sudah ada di masa itu. Katanya Yesus itu dibaptis, itu dibimbing oleh Roh Kudus. Nubuatan itu dengan masa yang akan datang, bukan dengan masa yang sudah ada. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, kita akan mendengarkan bagaimana ocehan Pendeta Esra Soro selanjutnya. Paulus itu rasul khusus, itu kan dipersoalkan kerasulannya. Makanya kalau Paulus itu untuk orang-orang yang menerima kerasulannya, dia menulis surat dari Paulus hamba Yesus Kristus. Tapi untuk orang-orang yang menolak kerasulannya, dia asal dari Paulus rasul Yesus Kristus, bukan karena seorang manusia, tapi karena kehendak Allah dan seterusnya. Karena itu maka rasul itu sudah berakhir juga jabatannya. Karena itu kalau ada orang hari ini mengaku dia berjabatan nabi, berjabatan rasul,
Itu sudah tidak benar. Ya. Tapi Alkitab membicarakan rasul dan nabi itu sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan di dalam pelayanan gereja. Karena itu maka di situ harus diakui bahwa nabi dan rasul itu lebih kepada fungsi kerasulan, fungsi kenabian daripada jabatan rasul jabatan nabi. Maka dalam 1 Korintus pasal 12 ya, ayat 8 sampai 30 itu adalah daftar karunia. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, dan selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin. Berarti ini karunia. Sehingga rasul dan nabi yang diberikan sebagai karunia bagi gereja itu bukan jabatannya, tapi orang-orang yang berfungsi sebagai nabi, berfungsi sebagai rasul. Maka yang saudara tanya kisah 13 ayat 1 itu, pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar. Itu Matthew Henry bilang. Namun mereka yang disebutkan di sini ada kalanya mendapat ilham ilahi dan menerima petunjuk langsung dari surga pada kesempatan-kesempatan khusus yang membuat mereka disebut sebagai nabi. Jadi ini fungsinya, bukan statusnya. Ya. Jadi kata pendeta Ezra Soru ini, Paulus itu rasul khusus. Jadi buat teman-teman sekalian, antara Paulus dengan Yesus itu kan tidak satu kehidupan. Itu berbeda kehidupan, berbeda zaman. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Yesus itu dilanggar oleh Paulus. Karena kan Yesus mengatakan, aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku melengkapi hukum Taurat itu. Tapi kan Paulus mengatakan, dengan disalibkan Yesus di atas kayu salib, kita itu sudah menghilangkan hukum Taurat. Kenapa mereka itu menghilangkan hukum Taurat? Padahal Yesus sendiri mengatakan melengkapi hukum Taurat. Karena di hukum Taurat itu tidak boleh makan bidua, tidak boleh minum minuman miras, harus disunat, tidak boleh bertuhan kepada manusia. Mereka ini bukan bertuhan kepada Yesus. Mereka ini bertuhan kepada Paulus. Karena mereka itu akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tapi mereka itu akan melanggar apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.